Naiklah. Hore, hore. Zizi juga bisa bermain menunggang kuda. Ayo, lari lebih cepat, kuda. Jalan, kuda. Gadis nakal. Tunggu saja kau. Lari, lari. Kita sudah berputar 3 kali. Turun sekarang juga. Kakak kedua memang orang yang bisa dipercaya. Anak kecil, tapi cerdiknya luar biasa. Yi, gadis kecil. Teruskan saja bikin onar, kamu. Supaya semua orang membencimu saja lebih baik. Istriku, aku dengan mereka berdua akan menemani Yadong menjalani operasi. Kamu bawa anak-anak pulang dan istirahat dulu. Ya, Paman, Anda tidak perlu berjaga di sini. Masalah besar akan segera menimpamu. Kamu mulut sial. Setelah mengutuk kakakku, sekarang ayahku yang kau kutuk. Apa kau cari masalah? Bos Lee, lokasi konstruksi yang baru dilelang ada masalah. Apa yang telah terjadi? Suamiku, cepat pergi dan lihatlah. Wanru dan aku di sini untuk menjaga. Lahan itu dulunya dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Saat dilelang, kalau terjadi sesuatu, keluarga Lee sudah bangkrut. Gali. Ayah, waktu itu aku menyuruhmu untuk membeli lahan ini karena alasan berikut ini. Tempat ini adalah tanah keberuntungan. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Ini bukan tanah keberuntungan, melainkan tanah penuh mayat. Direktur Lee, Anda akhirnya datang. Apa yang terjadi di lokasi konstruksi? Tuan Lee, Anda di sini. Ah, Direktur Lee, Anda akhirnya datang. Lihatlah, di lokasi proyek kita ini, kami menemukan begitu banyak emas. Apa? Emas? Ayah, benar-benar emas. Awalnya, kami hanya menemukan serpihan emas di lokasi proyek. Tetapi kemudian, semakin banyak yang kami temukan. Jadi, saya akan segera mengirim seseorang untuk melaporkan ini kepada Anda, bukan? Saya pikir telah terjadi kecelakaan. Ini kabar baik yang luar biasa. Saya bilang anakku pembawa keberuntungan, kan? Membeli tanah secara sembarangan saja, malah bisa menemukan emas. Lihat saja, saya juga bisa mendapatkannya. Perhatian dan disukai oleh semua orang. Setelah pusat perbelanjaan dibangun di sini, formasi yang saya siapkan secara alami akan menyerap energi spiritual di tempat ini. Aku pasti bisa lebih cepat daripada kamu menyelesaikan akumulasi kebajikan. Ayah, dengan tanah emas ini, sepertinya lokasi orang terkaya di Yuncheng harus berganti pemilik. Dasar gadis nakal. Kau tadi bilang apa? Kemalangan datang menimpa? Aku katakan padamu, Ketua, ada masalah. Keluarga Lee kita tidak mungkin terkena musibah. Tempat ini penuh energi negatif. Sering terjadi kecelakaan. Emas ini tidak membawa keberuntungan. Tutup mulut burukmu. Gadis kecil, jangan asal bicara. Di lokasi konstruksi ini, apa bisa terjadi sesuatu? Ketua, ini tidak baik. Ada pekerja yang mengalami kecelakaan lagi. Apa? Pergi periksa. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Dia sedang bekerja di ketinggian. Tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Lalu terjatuh. Cepat hubungi ambulans. Sudah dihubungi. Akan segera sampai. Minggir, minggir, minggir. Jangan ganggu proses penyelamatan. Lokasi konstruksi kalian. Tindakan keselamatan. Tidak ada yang mengerjakan ini. Baru-baru ini banyak orang. Jika ada yang mengalami kecelakaan lagi, kami akan melapor ke polisi. Di sini, berapa banyak nyawa yang hilang di sini? Juga, tidak terlalu banyak. Masih belum mau mengaku? Di tempat kita ini, pernah menemukan emas sekali. Hanya 1 orang. Ini yang ke-9. Sudah memeriksa rekaman video belum? Apakah ini karena ulah manusia? Sudah diperiksa. Semua berjalan normal. Beberapa dari mereka melompat dari gedung. Saya tadinya mengira mereka mungkin sedang putus asa. Tanah jenazah di sini. Jika ada 1 orang lagi, jika tanah ini tidak bisa dikembangkan, seperti yang dikatakan oleh Bibi, bangkrut. Ayah, aku percaya pada apa yang dikatakan Zizi. Tidak boleh memulai pekerjaan lagi di sini. Tidak bisa. Ketika kita membeli tanah ini dulu, kita menggunakan semua dana. Jika tanah ini tidak dapat dikembangkan, rantai keuangan keluarga Lee akan sepenuhnya putus.
Bukankah itu akan tamat? Tidak memulai pekerjaan juga tidak bisa. Harus bagaimana ini? Zizi, kamu begitu hebat. Pasti ada cara untuk menyelesaikannya, kan? Sudah ada korban jiwa. Aku tidak bisa menahannya. Tapi jika ada lampu Baolian untuk menghilangkan aura gelap di pusat mata angin ini, mungkin masih bisa dicoba. Kamu pikir ini seperti syuting drama TV? Masih membahas lampu Baolian? Atau bagaimana jika kamu memanggil Kak Chen Xiang ke sini? Memanggil Kak Chen Xiang juga tidak ada gunanya. Lampu Baolian milik Kak Chen Xiang sudah hilang 500 tahun yang lalu saat bermain mahjong. Kalah oleh seorang kaisar. Hingga sekarang belum ditemukan kembali. Benar-benar seorang pembual. Zizi. Lalu apakah masih ada pendekatan yang lebih baik? Menggunakan batu giok roh abadi juga bisa. Batu giok. Lusa ada lelang. Akan ada beberapa batu giok kuno. Bisa dicoba. Kak Zeze. Ternyata, kamu cemburu padaku. Saat ulang tahun. Karena punya berlian merah muda. Jadi, kamu sengaja mencari alasan. Supaya ayah membelikanmu. Batu giok roh abadi. Zeze tidak suka berlian. Zeze hanya ingin semua orang hidup damai dan tenteram. Ayah, semua kecelakaan itu hanya kebetulan. Tanah ini adalah tanah keberuntungan yang paling cocok untuk membangun pusat perbelanjaan. Percayalah, sayang. Baiklah. Di tubuh paman sudah terkontaminasi energi negatif, membawa kesialan. Jika tidak segera ditekan, energi negatif itu akan menekan ke kehidupan paman. Jangan menakut-nakuti siapapun. Ayahku adalah Presiden Grup Li, dengan banyak pengawal di sekelilingnya. Bagaimana mungkin ada bahaya? Apakah mungkin dari langit musibah akan jatuh? Minggir, Li Yi, hati-hati. Ayah, hati-hati.